Trump mengatakan bakal kembali melancarkan serangan militer jika Iran tidak memenuhi kewajibannya. Menurut Trump, dokumen yang ada saat ini baru berupa nota kesepahaman dan belum menjadi perjanjian yang mengikat kedua negara sepenuhnya. Trump juga menyatakan jika Iran tidak berperilaku sesuai yang diharapkan, bom akan kembali dijatuhkan ke Teheran. Kalau kaum intelektual sekalian, wah gila. Luar binasa. Jadi guys, baru-baru ini ya Donald Trump mengatakan kalau Iran itu macam-macam, kita akan membombardir Iran walaupun sudah menandatangani MOU perjanjian. Wow, luar binasa. Sepertinya video ini tidak akan disukai oleh warga Konoha. Sepertinya video ini akan bikin warga Konoha kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Sepertinya video ini akan bikin warga Konoha menangis darah. Kenapa? Karena Donald Trump dianggap ngeprank. Sehingga Donald Trump itu dikata-katain di Konoha, dikata-katain si kakek tua yang suka ngeprank, ya, dikata-katain pelin-pelan, dikata-katain ya, bermoral, dikata-katain idiot, ya, dikata-katain bodoh dan sebagainya. Pokoknya dikata-katain ya. Donald Trump itu nggak ada benernya di Konoha, dikata-katain gitu. Ya. Jadi kalau saya perhatikan, Donald Trump ini sebenarnya orang yang sangat jago dalam negosiasi, jago banget. Apakah ini bentuk daripada negosiasi? Yes. Supaya apa? Supaya Iran itu menjaga sikapnya di Timur Tengah. Supaya Iran itu jangan macem-macem gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah MOU ini keputusan final? No. Ini bukan keputusan final. Ya, jadi Konoha itu ternyata punya banyak kesepakatan MOU dengan negara lain seperti Jepang, tapi tidak lanjuti. Ada banyak ya. Jadi MOU itu bukan kesepakatan final, ya. Itu kesepakatan pertama. Itu tidak mengikat gitu. Makanya Donald Trump mengatakan ya, kalau Iran itu macam-macam, gua akan bombardir kembali. Ya, jadi itu artinya ya Iran itu ya harus belajar dari anak baik gitu ya. Jangan seperti dulu lagi ya, jangan nakal gitu ya. Jadi Amerika sebenarnya yang memegang kendali. Tapi permasalahannya ya kalau saya perhatikan di Konoha itu malah Amerika yang kalah gitu ya. Jadi warga Konoha itu ya berteriak, oh yang kalah itu Amerika, yang menang itu Iran gitu. Saya tuh bingung banget ya. Kenapa, kenapa sih mereka itu mengatakan bahwa yang menang itu adalah eh, Iran gitu ya, yang kalah Amerika. Mereka belajar dari mana sih? Mereka belajar dari pengamat-pengamat di Konoha. Itu yang mempengaruhi. Media ya. Media sangat mempengaruhi. Ya, kenapa media mempengaruhi? Ya karena itu yang kita tonton tiap hari secara tidak langsung mempengaruhi pola pikir kita. Kalau pengamat mengatakan yang kalah itu Amerika, kita akan berteriak hal yang sama gitu. Ya, media sosial itu sangat mempengaruhi. YouTube itu juga mempengaruhi. Ya, kenapa ada orang percaya bumi datar? Dari mana? Dari YouTube. Siapa pencetus bumi datar? Bos Darling. Ya, dari situ tuh awalnya. Sebenarnya pada faktanya ya bumi itu kan nggak datar ya, tapi banyak orang yang percaya bumi datar karena pengaruh daripada YouTube. YouTube itu sangat mempengaruhi. Makanya saya nongkrong di YouTube. Itu mempengaruhi pola pikir, guys. Jadi guys, ya, mohon maaf bagi yang video ini ya. Semua yang saya katakan ini ada sumber, ada datanya. Jadi yang kalah itu sebenarnya Iran, bukan Amerika. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa Iran yang menang itu cuma menghibur diri sendiri, ya mereka menghibur diri sendiri supaya jangan kelihatan kalah-kalah amat gitu ya. Karena mereka menganggap bahwa Iran itu jagoan mereka. Jadi warga Konoha kan munafik ya. Di satu sisi mereka ngata-ngatain Iran itu Syiah, di sisi lain mereka menganggap bahwa mereka itu seiman gitu. Jadi kalau saya perhatikan tuh ya kita itu semacam ini ya, semacam nggak jelas gitu ya. Kepribadiannya nggak jelas gitu ya. Di satu sisi kita menganggap bahwa Iran itu Syiah gitu. Di sisi lain kita menganggap bahwa mereka satu iman dengan kita gitu. Jadi ada semacam ketidakjelasan di sini ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya berkali-kali saya mengatakan karena
kita punya musuh yang sama, yaitu Israel. Ya, karena punya musuh yang sama, lalu kita bersatu. Jadi persatuan warga Konoha itu adalah persatuan karena kebencian terhadap Israel. Nggak ada alasan lain. Ya, cara mempersatukan orang yang kurang bersatu itu punya musuh yang sama. Ya, itu mudah banget ya dimanipulasi. Partai politik bisa menggunakan seperti itu. Ya, kenapa dulu PDIP itu banyak kadernya gitu ya? Karena mereka punya musuh yang sama. Apa itu? Orde Baru. Ya, sekarang ini gimana? Kenapa kita itu sekarang bersatu mendukung Pak Prabowo gitu? Kenapa Pak Prabowo menang? Ya karena punya musuh yang sama, yaitu Anies. Jadi itu tidak bisa dipungkiri. Dalam politik, dalam agama juga seperti itu. Ya, dalam agama tertentu di Konoha, mereka bersatu karena apa? Karena mereka punya musuh yang sama. Ya, siapa itu? Nasrani. Ini hanya di Konoha ya. Bukan di Indonesia, nggak ada urusan dengan orang Indonesia ya. Orang Indonesia itu anti kritik ya. Sedikit saja kita kritik, maka akan kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Ya, kenapa pendukung Iran bersatu? Karena mereka punya musuh yang sama, yaitu Zionis. Zionis itu apa sih? Ya, Zionis itu kan berasal dari kata Sion ya. Makanya ada istilah Putri Sion. Sion itu sebuah daerah di Israel ya. Sion itu dibahaskan jadi Zion ya, Zionism. Nah, apakah itu berbahaya atau tidak? Tergantung dari sudut pandang. Tapi kalau saya ngomong seperti ini, saya akan dikata-katain nanti bajul Israel. Tergantung gitu ya. Tergantung guys ya, dari sudut pandang mana. Zionis itu kan terbentuk karena mereka punya cita-cita mulia atau CCM gitu ya. Untuk apa? Untuk mempersatukan umat Israel seperti zaman dulu gitu ya. Ya, seperti yang tertulis dalam kitab suci gitu. Seperti yang tertulis dalam Torah gitu. Ya, yang jadi pertanyaan, ya, apakah ini juga mempengaruhi warga Konoha membenci Israel? Yes, ini juga mempengaruhi. Makanya disebut dengan Zionisme. Zionis. Apakah Zionis itu harus dimusuhi? Tergantung ya, tergantung sudut pandang. Ya kalau membenci Israel ya biasanya seperti itu ya. Kenapa kita membenci Israel? Nah ini yang jadi pertanyaan. Pertanyaan besar. Apakah yang dipengaruhi kitab suci? Pengaruh. Nggak mungkin nggak berpengaruh. Agama itu sangat mempengaruhi pola pikir guys. Tapi warga Konoha sering mengatakan, jangan salin agamanya dong. Ya, salin orangnya. Kita nggak semuanya membenci Zionis. Tapi rata-rata gitu. Ya. Jadi karena agama mempengaruhi. Ya, tapi kita kan sering mengatakan, jangan salin agamanya dong ya. Please, 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 please. Salin orangnya. Ini sangat berbahaya sekali. Nggak bisa dibiarkan ya. Kita harus berkesadaran gitu ya. Jadi guys ya, kalau saya perhatikan ada semacam pesan moral atau pelajaran yang kita ambil dari kisah ini. Ya, kalau kita perhatikan secara persentase, Iran dan Israel itu ataupun Iran dan Amerika itu secara persentase, ya Amerika lah yang menang, Amerika dan Israel lah yang menang. Walaupun Israel masih belum puas ya. Yang babak belur itu Iran. Cuman mereka kelihatan menghibur diri gitu. Enggak, yang kalah itu Amerika. Jadi yang kita ambil dari masalah ini ya, maksudnya pesan moral yang kita ambil itu, ya setidaknya kalau kita menantang orang lain itu, ya kira-kira lah gitu ya. Apakah kita mampu atau tidak? Kita punya teknologi atau tidak? Harus berkesadaran. Ya kalau kita tidak punya teknologi, mari kita ciptakan teknologi gitu ya. Mari kita memperbaiki SDM kita ya. Mari kita berpikir rasional gitu ya. Dimulai dari pola pikir dulu gitu ya. Ya boro-boro ya. Konoha sama Iran itu kan 11-12. Ya setiap negara yang menggabung-gabungkan pendidikan dengan agama itu biasanya sangat bermasalah sekali. Iran contohnya. Ya, Iran disebut negara yang berpendidikan padahal SDM rendah juga gitu. IQ Iran tinggi ya, tapi itu tidak otomatis bikin SDM-nya tinggi, enggak. Lagian orang Iran itu kan orang-orang Persia ya, bukan orang-orang Arab ya, beda ya.
Banyak orang ekonomi tidak bisa membedakan mana orang Arab, mana orang Persia. Ya, jadi kalau kita menantang orang lain itu setidaknya kita tahu diri lah gitu ya. Mempersiapkan diri apakah kita punya kemampuan atau tidak. Kan selama ini Hamas bukan Hamas ya, Iran itu kan dikebor-keborkan ya, IRGC itu dikebor-keborkan, oh ini garda terdepan revolusi gitu ya, oh ini garda terdepan gitu ya, revolusi untuk perubahan gitu. IRGC itu ya bukan apa-apa guys, dibandingkan dengan negara-negara lain. Karena apa? Karena terbukti gitu ya, Ayatollah Ali Khamenei meninggal ya, 20 jenderal Iran meninggal, aduh, luar biasa. 20 orang coy, jenderalnya meninggal. Tapi mereka bisa-bisanya mengatakan yang kalah itu Amerika. Padahal satu pun nggak ada jenderal Amerika yang meninggal. Ya, bayangkan Iran itu diludahi oleh Amerika. Tapi kita lihat apakah ada pembelaan dari negara lain? Nggak ada, dibiarkan gitu. Karena nggak punya kemampuan. Kemampuan mereka itu cuma bisa mengklaim, oh yang menang itu Iran, oh yang kalah itu Amerika. Karena apa? Karena seiman. Nggak ada yang alasan lain ya. Kita membela yang seiman gitu. Ya, itu doktrin guys, doktrin seiman. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Apakah Anda juga seiman dengan Iran? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Kontribusi saya ini guys ya, nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka, kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara mau menyelamatkan hutan atau mau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beli juga beli. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi guys ya, apa yang perlu kita pahami dari kekalahan Iran ini? Ada banyak kayak yang pertama itu kita nggak boleh sedikit-sedikit memusuhi negara lain ya. Kita nggak boleh terlalu berlebihan dalam beragama. Kita nggak boleh menggabungkan pendidikan dengan agama seperti yang ada di Iran. Karena apa? Karena dalam agama itu ada doktrin. Doktrin ya keimanan ya. Keimanan itu kan faith atau keimanan itu kan kita mempercayai suatu hal walaupun tidak terbukti secara langsung. Itulah keimanan. Keimanan dan keyakinan. Ya hampir mirip-mirip lah. Itu berdasarkan data ya, data yang ilmiah. Jadi kalau mau bantah pakai data. Jangan sedikit-sedikit, oh kamu salah, oh kamu salah. Jangan seperti itu ya. Itu nggak boleh guys. Ya, jadi itu yang perlu kita pahami ya. Itu yang kita ambil dari kisah ini ya. Ya mudah-mudahan nanti selamanya bisa berdamai ya. Tapi kalau menurut keyakinan saya kayaknya ini masih rapuh ya. Ini perdamaian bukan menyelesaikan masalah, tapi menunda masalah. Karena Israel juga tidak dilibatkan ya. Ini menunda masalah guys ya. Menunda, bukan menyelesaikan masalah dari akar-akarnya. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Tidak akan berpihak di video ini, Anda yang menyimpulkan. Sekian video ini, saya kaum intelektual, salam rasional.